Saya akan menyampaikan renungan. Saya berharap agar supaya kita semua bisa tenang mendengar pencerahan yang sekiranya akan memberikan kita gambaran bagaimana kita harus hidup pada zaman ini. Saya akan memberikan satu cerita sederhana yang sebenarnya cerita ini adalah sebuah kasus yang terjadi pada hari-hari ini. Adapun cerita ini saya memberikan judul menemukan makna di balik likes dan komentar. Kalau saya bilang likes dan komentar, maka yang ada di dalam benak pikiran kita, maka kita adalah orang-orang yang seringkali berselancar di media sosial. Di era digital ini, rasa haus akan validasi bagaikan virus yang menyerang generasi muda. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, apa itu validasi? Yang jelas validasi itu bukanlah nasi kuning, bukan gado-gado, bukan es teh, tapi validasi itu adalah pengakuan. Begitu banyak orang pada hari ini haus akan pengakuan. Likes dan komentar dan pengikut media sosial menjadi tolak ukur kebahagiaan dan kesuksesan seseorang. Orang-orang pada hari ini merasa bahwa dirinya adalah dia sebenarnya ketika postingan atau tulisan yang dia sebarkan di media sosial mendapatkan banyak like dan komentar. Maka ketika dia melihat ada banyak like dan komentar, ada kebahagiaan, ada kepuasan, ada kedamaian tersendiri di dalam diri dia. Maka itu yang tadi saya katakan sejak awal, ini adalah penyakit generasi muda pada hari ini. Nah, demi mendapatkannya tidak jarang orang rela melakukan apa saja, bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan likes dan komentar. Saya yakin bahwa bukan orang yang ada di luar sana, tapi banyak orang yang ada di tempat ini, terkhususkan peserta didik, juga mungkin sama seperti apa yang saya katakan. Mereka melakukan banyak cara untuk mendapatkan likes dan komentar di media sosial. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya ingin kita berkaca. Apakah benar semua aktivitas di media sosial yang saya lakukan dalam keseharian saya orientasinya pada likes dan komentar? Ataukah apa yang saya sebarkan, apakah yang saya kirimkan, yang terpublis di internet adalah untuk memberkati orang banyak? Ini menjadi perenungan kita. Seperti cerita ada seorang yang bernama Rara. Yang jelas bukan Mbak Rara yang pernah menangkal hujan pada MotoGP Mandalika pada beberapa tahun yang lalu. Katakanlah Rara, seorang influencer muda. Dia sangat terkenal selebgram, terobsesi dengan popularitasnya. Dia menghabiskan waktunya hanya untuk membuat konten yang menarik. Demi mendapatkan likes dan pengikut sebanyak-banyaknya, Rara rela melakukan berbagai pose, gaya yang terkadang di luar dari batas nilai-nilai atau norma, bahkan membahayakan diri dia sendiri. Pasti kita semua sudah memahami penjelasan ini. Kalau saya sudah berkata bahwa ada hal-hal yang di luar dari nilai-nilai, ada cara-cara yang dia lakukan dapat membahayakan, maka kita sudah bisa merekam memori kita bahwa mungkin aktivitas yang di media sosial itu adalah hal-hal yang negatif. Namun di balik topeng kebahagiaan Rara dengan postingan yang dia berikan, dengan mendapatkan komentar, likes yang banyak, sebenarnya ada tersembunyi kesepian, kehampaan. Dia merasa tidak cukup, selalu ingin lebih. Dia ingin terus mengeksplorasi aktivitas dia, sehingga terkadang sangat-sangat di luar daripada nalar manusia. Suka dan komentar tak mampu mengisi kekosongan hatinya.
Satu hari Rara bertemu dengan seorang yang bernama Benny, yang jelas bukan bernama Benny Mange. Benny ini adalah seniman yang sangat sederhana. Istilah sekarang bilang low profile, sederhana. Benny tidak memiliki banyak pengikut di media sosial, mungkin bisa dihitung dengan jari. Tapi ia memiliki passion, dia memiliki semangat, dia memiliki gairah yang luar biasa untuk melakukan apa yang dia tahu menjadi kekuatan di dalam diri. Benny adalah seorang seniman. Dia suka menggambar. Dengan passion yang dia miliki, dia menginspirasi banyak orang dengan hasil karya. Rara terkesan dengan Benny. Kenapa? Ketika Rara coba melihat aktivitas di media sosialnya, ternyata Benny memiliki pengikut yang sangat sedikit. Tetapi di dalam kehidupan keseharian, Benny begitu tenang, damai, dan sukacita. Apakah Rara ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Benny? Ternyata dalam pergaulan mereka, perkenalan mereka dalam keseharian, maka Rara menemukan sesuatu di dalam diri Benny. Terinspirasi oleh Benny, maka Rara mulai mengubah caranya bermedia sosial. Ia berhenti membuat konten demi like dan komentar. Dengan aktivitas yang berbahaya, dengan aktivitas yang melanggar norma dan nilai, dia mulai tinggalkan. Dia ingin agar supaya karyanya bermanfaat bagi banyak orang. Maka dia mulai berhenti dengan cara-cara yang pernah dia lakukan. Perlahan tapi pasti, Rara merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia tidak lagi haus akan validasi, pengakuan, dan lebih fokus pada proses dan makna di balik karya. Dan ia pun menemukan komunikasi yang baik. Dia membuat satu komunitas yang positif dan suportif, yang menghargai karyanya tanpa perlu likes dan komentar. Yang baru saya katakan itu sekedar aktivitas di media sosial. Nah, bagaimana dalam kehidupan keseharian? Dalam kehidupan keseharian, banyak sekali anak-anak pada hari ini yang haus akan validasi. Mereka melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan pengakuan. Ada orang yang dengan menghina seseorang, dia merasa bahwa dia lebih daripada orang lain. Ada orang yang kerjain seseorang, dia merasa bahwa dengan melakukan itu, orang-orang memberikan tepuk tangan kepada dia dan berkata bahwa dia adalah orang yang hebat. Dengan cara membuli satu dengan yang lain, maka kelompoknya dia berkata, kamu bisa, kamu hebat. Maka dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang sedang dia tindas sedang menangis, sedang terpuruk. Dia hanya berpikir bagaimana dia mendapatkan pengakuan itu, validasi. Ini yang saya mau katakan kepada kita pada hari ini, bahwa validasi yang benar bukan ditujukan dengan cara-cara yang negatif, dengan cara-cara menghalalkan segala upaya untuk mendapatkan semua itu. Tapi marilah kita menemukan validasi atau pengakuan itu dengan memberikan prestasi kita di sekolah, memberikan prestasi kita di dunia di mana kita berada, di lingkungan, dalam keluarga. Itulah validasi yang sesungguhnya. Dalam agama saya berkata bahwa engkau adalah pribadi yang berharga. Agama lain juga pasti berkata bahwa ciptaan Allah adalah ciptaan yang istimewa. Kalau kamu sudah tahu bahwa kamu istimewa, berharga, maka kamu tidak perlu validasi daripada orang lain. Cukup kamu berdiri tegak dan berkata bahwa aku adalah aku. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, saya berikan waktu kepada kita 1 menit. Kalian boleh tundukkan kepala. Silakan 1 menit kalian tenang, tundukkan kepala kalian. Kalian silakan berefleksi
dalam aktivitas bermedia sosial pada minggu-minggu ini? Apakah kalian adalah pribadi-pribadi yang membutuhkan validasi atau tidak? Tundukkan kepalamu, tenangkan dirimu, mulai berefleksi, merenung. Apakah kalian adalah satu dari orang yang sama seperti Rara atau tidak? Jika kamu terlalu menghendaki validasi, bahkan kamu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pengakuan, hari ini adalah hari yang tepat. Lebih baik Anda memberikan prestasi, lahirkan nilai-nilai dalam hidupmu, sehingga kita memberikan dampak bagi banyak orang. Selesai. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi.